bloknya berwarna merah. Oke, silakan bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Fadli. Sekarang saya ingin mempresentasikan pengerjaan aplikasi untuk tugas besar, yaitu yang berjudul Privaduit Manajemen Keuangan Pribadi. Nah, di sini kalau langsung di start aplikasinya, akan tampil pesan login. Di sini kalau misalkan belum mempunyai akun, itu bisa register terlebih dahulu. Misalkan register yang baru itu Mamang, dengan password Mamang juga misalkan. Oh maaf, ternyata username-nya sudah ada, jadi harus di yang lain. Oh ya, Pak, bentar Pak, mungkin penjelasannya dari ini aja dulu Pak. Maaf tadi. Ya, tidak masalah. Ini mungkin set skema database-nya, desainernya. Di sini ada user, di sini ada target, terus ada tag, dan juga data uang. Nah, di user ini sebenarnya bisa dengan multi user, tapi kegunaan sebenarnya aplikasi ini yang dibuatnya ditujukan untuk dengan hanya digunakan oleh satu user, namun satu user itu dapat memiliki beberapa akun, mungkin seperti itu. Nah, di sini meskipun passwordnya nggak di-hash, ini kenapa nggak di-hash? Karena yang hanya akan beroperasi di lokal desktop aja, jadi nggak akan online juga, jadi nggak bahaya dari SQL injection-nya juga berkurang gitu. Nah, di sini tadi Mamang udah ada. Kalau misalkan kita balik lagi ke ini, misalkan yang baru Neng, mungkin untuk ini. Nah, ini kalau misalkan konfirmasi passwordnya itu beda sama yang password yang di input, maka nanti ada validasi, mohon masukkan data yang benar. Kalau misalkan sama, Anda berhasil terdaftar, lalu di sininya juga masuk gitu datanya. Bisa login sekarang pakai ini. Nah, di login ini ada statistik di sini, karena ini adalah aplikasi manajemen untuk manajemen keuangan pribadi. Jadi di sini ditunjukkan statistik-statistiknya. Di sini ada dua tipe. Yang pertama statistik angka dan diagram pie. Kalau diagram pie ini seperti ini. Nah, ini karena datanya belum kita isi, berarti datanya masih kosong. Kalau dilihat dari statistik angka ini. Oh, ini ada ininya. Nah, ini juga ini untuk pemasukannya. Ini kalau misalkan umum itu untuk secara umum, jadi pemasukan pengeluaran juga ada. Kalau misalkan ingin secara individual, pemasukan ini bisa di sini, dan juga pengeluaran juga bisa di sini. Ini mungkin ada kesalahan. Ini seharusnya pengeluaran terbanyak belum, harusnya set 0. Masih ada kesalahan sih. Tapi langsung lanjut aja. Kalau misalkan kita mau menginput
data, misalkan kita input datanya itu 50.000, karena ini adalah input pemasukannya itu bisa dari apa aja. Misalkan ini mencuri, kita submit, jadi ini bakal muncul pemasukan hari ini. Nah, kalau misalkan kita ganti tanggalnya, yang kemarin harusnya 0. Jadi pemasukan hari ini 0. Yang lainnya juga sama sebenarnya. Kalau di input data misalkan ada jajan, karena jajan itu pengeluaran, jadi mungkin ada misalkan jajan 10.000. Nah ini berarti muncul pengeluarannya ini 10.000. Ini karena kenapa selisih pemasukan bulanannya ini negatif 50.000. Ini karena kalau dilihat di sini ada target Anda. Jadi di sini settingannya masih 0. Jadi kalau dikurangi pemasukan bulan ini, berarti selisihnya bakal minus. Nah ini belum di coding lagi settingan targetnya. Jadi sebenarnya ini belum 100% tamat gitu, 100% jadi. Nah, mungkin selanjutnya bisa, kalau misalkan mau edit data juga bisa dilihat di sini. Tadi data yang sudah dimasukkan bisa langsung diedit. Misalkan pengeluarannya sebenarnya itu 15, misalkan bisa diubah datanya. Nah, sekarang jadi 15. Terus misalkan sebenarnya enggak mencuri, tapi misalkan dari Alfamart atau gaji pemasukannya misalkan. Nah ini bisa dirubah menjadi seperti ini. Terus mungkin bisa juga dihapus. Kalau misalkan klik ini hapus, bisa dihapus. Nah kalau misalkan ada di mana diklik hapus tapi di sininya tidak ada atau tidak ada datanya, maka nanti akan muncul validasi mohon pilih data terlebih dahulu. Sama seperti ubah data. Nah kalau misalkan tombol tambah data ini sama dengan input data, hanya lebih ke user experience. Jadi kalau misalkan pengen nambah data itu nggak perlu keluar dari ini, jadi nggak perlu keluar terus klik ini. Jadi kalau yang tadi tinggal klik tambah data ini. Untuk selanjutnya juga ada input kategori. Di sini bisa dimasukkan kategorinya, mau ada apa aja, misalkan ada pekerjaan atau misalkan project web itu mengeluarkan biaya, jadi ada ininya jadi ada pengeluarannya, jadi dimasukkan kategorinya project web. Nah nanti misalkan ada bisa di pengeluaran itu di input data ada ini project web, jadi bisa ditambahkan yang keluar di project web itu berapa, misalkan 50.000 misalkan, jadi ada pengeluarannya. Kalau lihat di diagram pie, ini project web pengeluarannya 50.000 100%, seperti itu. Nah kalau misalkan ada dua misalkan jajan juga di bulan ini ada 20.000 mungkin, di submit itu nanti diperlihatkan presentasinya, jajan berapa persen, project web berapa persen. Selanjutnya juga kalau misalkan ditambah lagi yang lain sama aja, misalkan jajan ke Indomaret ada 15.000 misalkan, itu akan diperlihatkan juga. Jadi menurut kategori.
Di sini juga bisa diedit kategorinya. Ini untuk kalau semua ini umum, jadi ini sebagai patokan saja untuk pengambilan data. Yang lainnya bisa dirubah. Kan sebenarnya bukan project web, tapi project aplikasi Java. Bisa dirubah. Jadi di sini project aplikasi Java, dan di sininya juga berubah menjadi project aplikasi Java. Nah, kalau mungkin mau logout, bisa klik logout di sini, dan mungkin seperti itu saja. Dan sebenarnya masih ada target yang belum dicek, jadi belum ada GUI atau UI yang bisa menginput target, karena di sini masih kosong gitu. Karena di database-nya juga ini masih satu. Mungkin seperti itu saja, Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi ya, kalau bisa kalimat mencuri itu diganti ya, misalkan bisnis ya. Ya, Pak. Ya, Misalkan. permisalan saja, Pak. Tapi untuk di akademik ya, itu kan seakan-akan malah diajarkan untuk mencuri ya. Tapi kalau misalkan kita berpikiran yang baik, mungkin yang dimaksud mencuri waktu ya. Misal memulai lebih awal mempelajari yang hal baru ya, misalkan Python, MATLAB, Android dan yang lain ya. Tapi sekali lagi yang tadi ada istilah mencuri ya, sebaiknya diganti ya, bisnis atau mungkin usaha atau warisan gitu ya, bisa seperti itulah. Jangan sampai ada kalimat atau mungkin kata mencuri ya, pasti memiliki konotasi ya. Iya, Pak. Siapa? Karena kita kan di akademik ya. Oke. Tapi overall tuh aplikasinya bagus ya. Kalau bisa nanti ada bulan ini ya, Januari, bulan depan Februari. Jadi ada semacam recordnya, riwayatnya ya. Oke. Oh, Nanti sebenarnya bisa sih, Pak, diklik gitu. ya tersimpan ya, tersimpan yang sudah disesuaikan tadi tersimpan. Nanti misalkan ingin ngecek atau mungkin dijadikan bahan pertimbangan ya, ternyata saya bisa menabung ya, ada selisih sekian rupiah bisa ditabung misalkan ya. Itu biar bisa jadi follow up ya. Dan banyak aplikasi mobile ya, mirip-mirip seperti itu ya. Mudah-mudahan oleh Git Ahmad bisa dilanjutkan nanti ya, bentuknya mobile ya. Ya, Oke ya. Pak. Siap. Oke, saya akhiri dulu rekodnya.